Oke, shalom semuanya. Shalom. Semua bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu, teman-teman juga yang menyaksikan secara online. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan sia-sia. Amin. Kita bersyukur kalau BCL Langguan juga dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa membuka gereja baru di Manado. Luar biasa enggak? Kita bersyukur itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu juga karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, sehingga kita juga bisa melayani di tepatnya kota Manado. Itu semuanya karena perbuatan Tuhan. Karena kalau secara manusia, ya kita enggak bisa apa-apa ya, amin. Kita hanyalah manusia biasa yang Tuhan percayakan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Itu adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan kita, saya percaya ada banyak hal-hal yang seringkali terjadi yang terkadang susah untuk kita mengerti. Dan terkadang mungkin itu juga bisa melemahkan iman kita mungkin. Karena kita sebagai orang-orang percaya yang sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seringkali apa yang kita rindukan, seringkali apa yang kita inginkan itu berbeda dari apa yang kita alami. Tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi hari ini, kita buka di dalam kitab 1 Tesalonika ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Nah, ini juga tema firman Tuhan Bapak Ibu. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kurang keras. Sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Simple ya. Nah, panjang-panjang Bapak Ibu. Cuman firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa dalam setiap firman Tuhan yang dicatat itu mempunyai rahasia yang luar biasa. Saya percaya dan kita juga yang rajin baca firman Tuhan itu berbicara tentang doa di dalam Alkitab ada banyak sekali, amin. Ada banyak kata-kata indah yang menceritakan tentang doa. Tetapi kenapa Rasul Paulus, dia sebagai rasul yang luar biasa, sebagai rasul yang Tuhan pakai luar biasa, dia masih mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Apakah jemaat di Tesalonika mereka tidak tahu tentang berdoa? Sehingga dia harus mengatakan tetaplah berdoa. Menurut Bapak Ibu, jemaat Tesalonika mereka adalah orang-orang yang suka berdoa atau enggak? Kita enggak tahu ya. Tapi saya percaya mereka sudah tahu yang namanya doa. Semenjak Yesus melayani, dia ada di dunia, Yesus seringkali mengajarkan tentang berdoa. Berdoa. Apakah mereka orang yang bodoh? Apakah mereka orang yang tidak mengerti firman Tuhan? Sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan kepada mereka untuk tetaplah berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Ada rahasia apa yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika dan kita juga sebagai orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk kita mengingat akan firman Tuhan ini, yaitu tetaplah berdoa. Simple. Tapi sebenarnya itu mempunyai arti yang luar biasa. Itu mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita benar-benar memahami kenapa kita sebagai orang percaya harus tetap berdoa. Kita juga setiap hari mungkin bangun pagi kita sudah berdoa, amin. Makan kita berdoa, amin. Mau tidur kita berdoa, amin. Kenapa kita harus diperingatkan lagi tetap berdoa? Ini seorang rasul yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan pendeta yang biasa-biasa. Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa untuk merintis banyak gereja. Untuk menulis banyak dipercayakan Tuhan, menulis banyak firman Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus. Tapi dalam
keberhasilnya Rasul Paulus, dia tetap mengatakan, tetaplah berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sebenarnya hal-hal, ada banyak alasan yang membuat kenapa kita sebagai orang percaya, kenapa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak mau berdoa. Ada yang tidak berdoa tadi pagi? Semua berdoa kan? Berdoa, atau ada yang gak berdoa? Berdoa semua kan? Tapi ternyata ada begitu banyak orang-orang, yang namanya manusia kan pasti banyak alasan lah. Kenapa gak berdoa? Ada lah. Yang berdoa tadi belum. Semua punya alasan masing-masing untuk mereka ini mau berdoa, betul toh? Jadi Bapak Ibu juga kalau suatu saat mungkin terlalu nak berdoa, ada yang ingatkan, kenapa gak berdoa? Rahasia gua. Cukup kita dan Tuhan yang tahu jo, amin. Mau tidak perlu tahu tapi rahasia kalau tidak berdoa tuh. Pasti orang-orang mau bilang seperti itu. Ada begitu banyak alasan yang mungkin ada di dalam hati kita kenapa kita nggak mau berdoa, kenapa kita malas berdoa, kenapa kita bosan berdoa. Ada begitu banyak alasan. Yang pertama, ini secara umum orang-orang mengatakan bahwa alasan mengapa orang Kristen tidak berdoa karena mereka mempunyai kasih yang suam-suam kepada Tuhan, atau mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan katakan aku mengasihi Tuhan. Tuhan, I love you. Worship you Tuhan. Berlutut nangis-nangis. Tapi kalau doa kita masih bolong-bolong, dipertanyakan, apakah benar ucapan kita? Aku mengasihi Engkau Tuhan. I love you Jesus. Tapi berdoa aja kita masih jarang. Dipaksa, kalau nggak dipaksa, gereja mungkin cuma satu kali ada jam berdoa, itu pun susah Bapak. Saudara harus mempertanyakan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Itu alasan pertama, karena mereka mempunyai kasih yang suam-suam dan ternyata mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa orang Kristen tidak mau berdoa, karena bagi mereka doa itu bukanlah prioritas yang utama di dalam hidup mereka. Doa itu bukan sesuatu yang utama, prioritas bagi mereka. Dan mereka mengatakan, ya udahlah, kalau ada waktu juga baru kita berdoa tuh. Kita terlalu sibuk, kemudian tahu kita dari pagi bangun, so handphone so berapa SMS, WhatsApp so 100 tuh. So pokoknya sudah ada waktu lah. Jadi mereka mengatakan ya udahlah, kalau ada waktu juga baru berdoa katanya. Ya kalau nggak ada waktu mereka nggak berdoa. Ya, itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, nah ada saya tidak tahu siapa yang menuliskan ini. Ada anak Tuhan berkata seperti ini. Ini kata-katanya bagus banget. Tuhan tidak menginginkan sisa-sisa waktu yang singkat di mana kamu hanya bisa menyetuskan permohonan doa secara cepat. Dikatakan itu bukan pengorbanan doa. Karena waktu yang sangat singkat yang diberikan sama Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah persembahan yang cacat dan mengotori altar Tuhan. Wih, ngeri ya. Jadi kalau kita cuma berikan waktu kita, sisa mungkin cuma 5 menit, 10 menit, satu hari orang dikasih 24 jam, amin. Sama-sama tuh, mau pendeta kayak mau siapa, satu hari orang dikasih waktu 24 jam. Berapa waktu yang orang pergunakan untuk kasih ke Tuhan? Sisa waktu, perpuluhan aja 10%. Berarti kalau 24 jam, kalau 10% berapa? Halo? Berapa? Ya kalau istilahnya 10% kan, 24 jam, kalau terus 10% kasih ke Tuhan, 5 menit. Lebih kan? Jadi kalau misalnya torang katanya, kasih waktu sisa-sisa ke Tuhan, itu bukan pengorbanan doa. Itu adalah persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Mengerikan. Dan yang ketiga, alasan mengapa orang Kristen tidak mau berdoa,
Karena ya mereka terbiasa hidup tanpa doa. Mereka tidak dibiasakan untuk berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Ya buktinya saya baik-baik aja. Biasa-biasa aja. Kerja lancar. Usaha lancar. Semuanya aman-aman. Doi ada terus. Iya toh, sehat-sehat terus. Ngapain berdoa? Nggak perlu. Nggak usah juga berdoa. Bye-bye aja kita. Ada orang Kristen menganggap seperti itu Bapak Ibu. Saya berharap ya kita dan semua yang mengikuti juga nggak ada yang seperti ini. Amin. Itu alasan yang ketiga. Ada banyak alasan, tapi hanya 4 alasan yang ingin saya sampaikan. Yang keempat, beberapa orang Kristen tidak berdoa karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Kenapa mereka tidak mau berdoa? Mereka nggak percaya Tuhan. Sudah setahun saya berdoa kepada Tuhan. Sudah 2 tahun. Sudah 3 tahun saya berdoa kepada Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak jawab doa saya? Sudah 10 tahun. Saya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ngapain saya harus berdoa lagi? Biar juga. Nggak usah aja berdoa. Percuma kita berdoa sama Tuhan. Tuhan nggak jawab-jawab. Tuhan nggak jawab-jawab, tapi doa akhirnya mereka kecewa. Mereka sakit hati sama Tuhan. Dan mereka mengatakan, sudah Jo, nggak usah Jo kita berdoa. Apakah ada di antara kita yang seperti ini? Minta ampun sama Tuhan. Iya kan? Kita percaya Tuhan. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Ada waktunya Bapak Ibu. Dan pasti di waktu yang tidak tepat. Tepat. Saya kira tidak tepat. Jadi jangan kecewa ya. Tidak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Walaupun Tuhan belum menjawab doa kita. Karena Tuhan menjawab doa kita di waktu yang so tahu tuh. Nggak perlu juga berkecewa sama Tuhan. Nggak perlu sakit hati buat Tuhan. Walaupun Tuhan belum jawab doa kita saat ini. Jadi itu ada beberapa alasan mengapa orang Kristen, orang percaya, orang yang katanya mengasihi Tuhan, mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi tahukah bahwa ternyata mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Ternyata ada rahasia yang luar biasa yang ingin Rasul Paulus sampaikan sama kita. Ada rahasia yang dahsyat yang Rasul Paulus ingin ingatkan kepada kita bahwa kenapa kita sebagai orang percaya, kenapa kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan harus berdoa kepada Tuhan. Rahasia yang pertama, dan itu pun Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya, itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita buka di dalam kitab Matius 26. Matius 26 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan sama kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mengapa kita harus berdoa? Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat senang. Nah seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, hatiku sangat seperti semua mati. Itu pernah merasakan, pernah tak terus mengalami kesedihan yang membuat seakan-akan, aduh Tuhan mati juga kita tuh. Sudah sanggup. Cobaan, bebannya berat sekali Tuhan. Sakit sekali, sakit. Sudah sanggup Tuhan, mendingan mati Jo. Ternyata Tuhan Yesus ngerasain ini. Amin.
Tuhan Yesus rasakan betapa hatinya sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tuhan yang bilang. Jadi kita bisa bayangin apa yang Tuhan Yesus alami saat ini. Ketika dia mengalami hal seperti ini, apa yang Tuhan Yesus rasakan? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Jadi ketika Yesus mengalami hal seperti ini, Tuhan Yesus tidak mencari jalan lain. Kalau orang sakit hati, sedih seperti mau mati rasanya, apa yang Tuhan lakukan? Apakah ada ajaran lain yang Tuhan ajarkan? Tapi Tuhan Yesus katakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Tuhan Yesus tidak cari jalan lain. Ketika kita mengalami seperti ini, Tuhan Yesus ingatkan kita untuk tetap berdoa. Berdoa, tidak ada jalan lain, firman Tuhan katakan. Ini hal yang paling sulit yang Yesus harus alami, yang dia lewati dan yang dia rasakan. Bahkan dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Sakit. Karena dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia tahu apa yang dia harus hadapi. Walaupun dia Tuhan, tapi pada waktu itu Yesus adalah manusia biasa sama seperti kita. Yang bisa merasakan sakit, yang bisa sedih, yang bisa mengalami ketakutan. Itu Yesus alami, bukan cuma orang. Itu pun Yesus alami. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Yesus berdoa kepada Bapa. Dia bawa semua persoalannya kepada Bapa. Tuhan, Bapa, ini yang saya rasakan. Ini yang saya alami. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tidak ada jalan lain. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau meneladani Yesus? Ketika kita mengalami hal-hal tersulit dalam kehidupan kita, apakah kita mau berkata, Tuhan, saya datang berdoa kepada Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan. Ada seorang pakar, seorang filsuf Yunani, ada yang kenal namanya Aristoteles. Pernah dengar ya? Seorang filsuf yang luar biasa dari Yunani, dan dia juga adalah guru dari Alexander Agung. Nah, kalau tahu sejarah Alexander Agung, raja Romawi yang luar biasa. Nah, Aristoteles ini dia adalah gurunya, dan dia berkata seperti ini: doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya, dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan. Itu yang dia katakan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena ternyata dengan kita berdoa itu membantu kita untuk menghadapi persoalan terberat di dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus ajarkan. Yang pertama, dan itu mereka pun akui, seorang pakar-pakar yang luar biasa seperti Aristoteles, dia akui dengan berdoa itu sebenarnya bukan membantu orang lain, bukan membantu teman-teman kita atau keluarga kita, membantu kita sendiri. Makanya Rasul Paulus tetap ingatkan, tetaplah berdoa. Karena ketika kita mengalami hal tersulit di dalam kehidupan kita, hanya itu jalan keluar. Yang pertama yang harus kita lakukan, tetaplah berdoa. Yang kedua, apa yang Yesus ajarkan, mengapa kita harus berdoa sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kita buka dalam kitab Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat 41.
Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-41. Yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Jadi hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena ternyata dengan berdoa itu menolong kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Petrus luar biasa loh, amin. Bahkan dia sengaja dipilih khusus. Tuhan Yesus ajak Petrus ikut, temani dia untuk berdoa. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah, cuman 1 jam. Tapi mereka pun tidak. Mereka jatuh, mereka tertidur. Padahal cuma 1 jam kan Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga. Seorang rasul yang luar biasa pun dalam keadaan seperti itu tidur. Tuhan Yesus ingatkan kenapa kita harus berdoa. Ternyata dengan kita berdoa itu menolong kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi ternyata ketika Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga, mereka tidak berdoa ternyata. Iya kan, kalau mereka berdoa mereka nggak mungkin tertidur pada waktu itu. Makanya Petrus jatuh di dalam pencobaan kan. Istilahnya dia paling vokal lah. Walau semua orang menyangkal, saya Petrus tidak akan menyangkal Tuhan. Benar atau salah? Itu Petrus bilang kan seperti itu. Tapi Tuhan bilang, "Hei Petrus, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal saya 3 kali." Terjadi. Padahal dia yang paling vokal. Paling cerewet tuh. Waduh, biar jangan semua menyangkal Pak Tuhan Yesus. Tapi kita Petrus, sorry ya, Petrus ini bukan Yudas ini, sorry. Iya kan? Sebenarnya kalau bahasa sehari-hari dia belum begitu. Tuhan, Petrus, bukan dia. Ya Tuhan dengan sombong. Petrus Tuhan, bukan dia. 1 jam saja sudah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Itu peringatan juga, jangan sombong. Pak Gembala sering ingatkan, jangan sombong. Istilahnya kalau Tuhan percayakan kita hal-hal yang besar, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan pasang badan. Siapa ngana, sorry. Nak kenal kita. Jangan. Tetap tunduk di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan yang ketiga, mengapa sih kita sebagai orang percaya harus berdoa kepada Tuhan? Kita buka dalam kitab Matius juga ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Matius 26 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa. Ketiga kalinya mengucapkan doa yang ditujukan. Nah, saudara, di sini firman Tuhan jelas katakan bahwa ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa lagi. Untuk berapa? 3 kali. Yaitu untuk ketiga kali. Dan doanya sama. Nggak berbeda Bapak Ibu. Ya toh? Dan Tuhan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama.
Berarti ketika Tuhan Yesus berdoa pertama kali, ada jawaban belum? Tuhan Yesus, bukan Jackson. Bukan Pak Gembala, bukan Ibu Gembala. Tapi Tuhan Yesus. Berdoa pertama kali, nggak ada jawaban. 2 kali doanya sama, nggak berubah. Benar atau salah? Benar ya. Tapi ketiga kali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama. Apa yang firman Tuhan katakan? Sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidur jongoni dan istirahatlah. Saatnya sudah tiba. Berarti Tuhan Yesus sudah dapat jawaban. Yesus sudah dapat jawaban dari Bapa. Ketiga kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, baru jawaban itu muncul. Dia sudah tahu jawaban yang harus dia lakukan. Dan dia sampaikan kepada murid-muridnya, tidur jongoni, tenang, istirahatlah. Jawabannya sudah ada. Jadi hal yang ketiga yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan jawaban dan jalan keluar. Amin. Oh, masih kurang yakin. Amin. Haleluya. Jadi kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Ternyata dengan kita berdoa kepada Tuhan, rahasia yang ketiga, kita akan mendapatkan jawaban dan jalan keluar dari Bapa di surga. Jadi jangan bosan-bosan untuk berdoa. Kalau pertama kali kita berdoa belum dapat jawaban, tenang. 2 kali, tenang. 3 kali, sabar. 10 kali, oh Tuhan. Kapan? Sudah 20 tahun Tuhan. Gimana Ibu Mercy? Sudah 20 tahun Tuhan. Tuhan bilang, tenang, ada jawaban. Amin. Jangan kecewa sama Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Tuhan tahu semua, amin. Bilang-bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau pujian berapi-api, tidak ada yang mustahil. Gini ada masalah sedikit, ya Tuhan. Boro-boro berdoa. Aduh, susah. Udahlah ngapain ikut Tuhan lah, ngapain percaya sama Tuhan. Apalagi berdoa. Tuhan, iya kan, banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu rahasia terpenting yang Rasul Paulus ajarkan dan dia contoh sama Tuhan Yesus. Mengapa kita harus berdoa? Karena ternyata dengan berdoa kita akan mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Dan firman Tuhan pun katakan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan, kalaupun sampai saat ini kita berdoa kepada Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan, jangan menyerah, jangan kecewa sama Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Dan kita menuntut sama Tuhan. Kapan Tuhan? Tapi yakinlah dalam hati kita bahwa Tuhan tahu cara yang terbaik, waktu yang tepat untuk dia bisa menjawab setiap doa-doa kita. Dan ketika jawaban Tuhan itu datang, saudara tidak akan bisa berkata atas apa-apa lagi sama Tuhan. Saudara akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Memang ada yang mengatakan setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Yes, benar. Karena jawaban Tuhan berbeda-beda. Ada yang Tuhan jawab ya.
Tapi ada yang Tuhan jawab, tidak. Karena ternyata apa yang kita doakan sama Tuhan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki, enggak sesuai. Jadi walaupun bertahun-tahun kita berdoa, kok belum ada jawaban kayaknya Tuhan. Enggak sesuai kayaknya. Apakah kita lebih tahu daripada Tuhan? Tuhan lebih tahu yang terbaik. Pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pada jam yang tepat, Tuhan tahu. Tidak ada yang terlewatkan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi nikmati setiap waktu-waktu kita dengan Tuhan. Setiap saat-saat, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati semua itu bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan kata-kata bijak yang luar biasa. Kata-katanya begini. Ternyata dengan kita berdoa kepada Tuhan, itu kita sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Catat. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, ternyata kita sedang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan katakan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan apa? Direndahkan. Akan ditinggikan pada waktunya Tuhan. Jadi percayalah, dengan kita berdoa kepada Tuhan, ternyata itu juga sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, ini persoalan, ini yang saya alami Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan akan ada waktunya, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Worship leader, pemain musik mungkin boleh ke depan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Mari kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Ambil waktu yang tepat untuk kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus di tempat ini. Dia selalu menanti kita. Dia selalu siap untuk merangkul kita, Bapak Ibu. Jadi engkau yang datang pada saat pagi hari ini, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia ada buat kita, Bapak Ibu. Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.